Halo guys, selamat datang kembali di channel Sugianta TV. Kali ini saya akan memberi kalian liputan berbeda dari biasanya, di mana saya akan mengajak kalian melihat lebih dekat Pelabuhan Sanur yang sudah beroperasi 100%. Banyak yang sudah membahas tentang Pelabuhan Sanur sejak diresmikan pada Desember 2022 lalu ini. Namun sedikit yang membahas secara detail tentang Pelabuhan Sanur, termasuk tutorial cara menyeberang via Pelabuhan Sanur menuju Nusa Penida. Oke, langsung saja saya mulai. Video ini saya awali dari pintu masuk menuju gedung utama Pelabuhan Sanur yang terletak di sisi timur. Di sini ada dua pintu, yaitu pintu keberangkatan dan kedatangan, guys. Setiap pintu dijaga oleh petugas terkait. Saat akan memasuki pintu keberangkatan, di sini para penumpang wajib memperlihatkan tiket passbook atau boarding pass yang akan mereka tumpangi, baik menuju Nusa Penida maupun Nusa Lembongan kepada petugas pelabuhan. Setelah memperlihatkan tiket passbook, penumpang akan diarahkan menuju tempat pemeriksaan tiket. Pemeriksaan tiket ini terletak di lantai 1. Di sini kalian juga bisa menitipkan barang bawaan kalian kepada petugas passbook yang kalian tumpangi. Kalian nggak usah bingung mencari petugas passbook yang kalian tumpangi, karena mereka sudah standby dan akan mengenali penumpangnya dari kalung yang digunakan. Jadi selain tiket atau boarding pass, penumpang juga dikasih name tag atau tanda pengenal dari passbook yang mereka tumpangi. Setelah menitipkan barang, penumpang kemudian diarahkan menuju tempat pemeriksaan tiket atau boarding pass. Tiket yang kalian bawa diserahkan ke petugas untuk di-scan barcode yang tertera pada tiket atau boarding pass kalian. Nah, setelah selesai, tiket dikembalikan, lalu penumpang diarahkan ke ruang tunggu yang terletak di lantai 2. Untuk menuju ke lantai 2, penumpang bisa melewati anak tangga dan juga lewat eskalator yang tersedia. Disinilah para penumpang akan menunggu hingga jadwal keberangkatan mereka tiba. Nah, fasilitas yang tersedia di ruang tunggu ini beberapa seperti kursi kayu panjang, baik berisi matras maupun tidak, dispenser, LED TV yang berisi informasi keberangkatan passbook, pendingin ruangan, dan mini sound. Nah, sementara di luar ruangan, tepatnya di balkon, tersedia tempat duduk, mini sound, dan juga asbak khusus untuk perokok. Dari atas balkon, penumpang akan melihat pemandangan sekitar pelabuhan. Lantai balkon terbuat dari kayu, sementara dinding balkon ini terdapat pahatan dengan ukiran khas menambah kesan artistik tempat ini, guys. Tempat ini makin ikonik dengan keberadaan patung besar di sudut balkon. Entah apa nama patung ini. Nah, salah satu aktivitas terbaik yang bisa dilakukan di balkon ini adalah bersuah foto. Saat jadwal keberangkatan tiba, petugas akan menginformasikan melalui mini sound yang terpasang. Informasi keberangkatan disampaikan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Bali. Penumpang dengan passbook yang disebutkan bergegas menuju tempat pemeriksaan boarding pass. Setelah selesai, penumpang kemudian turun menuruni anak tangga atau eskalator yang tersedia menuju passbook yang ditumpangi. Untuk menuju ke passbook, penumpang akan masuk melalui gate 2 Pelabuhan Sanur. Nah, seperti inilah area gate 2 tempat penumpang menuju passbook yang akan mereka tumpangi, guys. Di sini pemandangan yang bisa kalian saksikan adalah birunya lautan. Sementara jika kalian menoleh ke belakang, kalian akan bisa melihat bangunan pelabuhan yang sangat-sangat ikonik menurut saya. Nah, di sini ada beberapa wisatawan yang kebetulan melintas saat saya merekam video ini. Adalah wisatawan dari Tiongkok nih, guys. Nah, ini adalah pemandangan
atau penampakan bangunan Pelabuhan Sanur dari laut atau dari atas dermaga yang berjarak sekitar 50 meter lah. Nah, dan ini saya sudah memasuki dermaga yang dibuat di atasnya itu berlapis kayu seperti ini, guys. Nah, ini berbentuk T begitu. Ya, seperti ini. Di sini lautannya benar-benar biru, ditambah dengan pemandangan langit yang sangat-sangat indah banget. Nah, ini adalah, sekali lagi, ini adalah pemandangan tampak bangunan Pelabuhan Sanur dari kejauhan. Sangat-sangat agar. Di sini saya membayangkan seperti jukung khas Bali yang atapnya itu seperti bidak. Nah, di sini saya sudah menuju ke pasbut yang saya tumpangi ini, guys. Di sini berjarak sekitar 500 meter kurang lebih dari tempat gedung Pelabuhan Sanur menuju pasbut yang saya tumpangi ini. Nah, di area dermaga saat saya berdiri ini atau visual yang kalian saksikan ini itu berbentuk T seperti itu. Jadi ini ada space-nya begitu. Setiap pasbut yang akan berlabuh akan menempati posisi satu persatu dermaga yang tersedia di Pelabuhan Sanur ini, guys. Tuh, pemandangannya benar-benar indah. Di sini penataannya sangat-sangat rapi dan sangat-sangat bersih menurut saya. Nah, di sini selain tamu Tiongkok seperti yang kalian lihat tadi di awal video saya memasuki gate 2 itu, juga terdapat wisatawan lain yang kebetulan menumpangi pasbut yang sama dengan saya. Ini mereka sedang menuju pasbut. Nah, jadi Pelabuhan Sanur ini merupakan area Pelabuhan Sanur ini merupakan teluk buatan. Ya, jika kalian beruntung, kalian akan bisa melihat ikan-ikan yang terdapat di area pantai Sanur ini dari atas dermaga, guys. Tuh, birunya lautan benar-benar indah banget. Nah, ini ada beberapa pasbut yang sedang bersandar di dermaga ini. Nah, jadi di sini selain ke Nusa Penida, pasbut yang ada di sini ini juga menuju ke Nusa Lembongan. Nah, di sini saya sempat diarahkan oleh petugas untuk menaiki pasbut yang menuju ke arah Nusa Penida. Dilihat dari kalung yang saya gunakan itu. Ini saya bersiap naik menuju pasbut. Nah, sebelum naik, kalung yang kita gunakan itu terlebih dahulu diserahkan ke petugas seperti ini. Tidak perlu khawatir saat naik menuju pasbut karena akan dibantu oleh kru atau petugas dari pasbut itu sendiri, guys. Di sini petugasnya cukup responsif. Nah, dan ini saya sudah berada di luar pasbut. Nah, dan yang visual yang kalian lihat ini adalah bagian dalam dari pasbut yang saya tumpangi. Itu terlihat beberapa wisatawan sedang mengatur posisi duduk mereka. Nah, dan seperti inilah suasana luar
dari fastboat yang saya tumpangi. Di sini fastboatnya lantai 2. Nah, dan ini adalah kru dari fastboat yang akan bersiap untuk mengambil perlengkapan sebelum nanti akan diberangkatkan, guys. Nah, penumpang selain di dalam juga bisa duduk di luar seperti ini, karena di sini sudah disediakan bangku atau tempat duduk. Fastboat lantai 2 ini memiliki daya tampung sekitar 200 orang penumpang. Fastboat ini dilengkapi 7 mesin penggerak, sementara di bagian dalam dilengkapi pendingin ruangan dan juga baju renang. Satu baris tempat duduk ini bisa menampung 4 orang penumpang. Nah, setiap tempat duduk berisi kantong tempat untuk menaruh handphone atau barang lainnya. Sementara di bagian bawah fastboat dihias dengan rumput sintetis. Rumput sintetis ini menurut saya memberi kesan segar dan bersih, guys. Sementara waktu tempuh dari Pelabuhan Sanur menuju Nusa Penida saat saya menaiki fastboat ini sekitar 45 menit. Nah, dan yang kalian lihat ini adalah pemandangan pelabuhan beberapa meter dari atas laut, guys. Dan sampailah di Pelabuhan Nusa Penida yang terletak di Banyarnyuh, Nusa Penida. Untuk menuju daratan, penumpang juga melewati dermaga sekitar 500 meter. Pemandangan di sekitar dermaga ini juga sangat-sangat indah. Di sebelah barat dermaga terdapat perbukitan Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.
Oke, demikian tutorial cara menyeberang menuju Nusa Penida dari Pelabuhan Sanur. Semoga video ini bermanfaat khususnya buat kalian yang berencana berlibur ke Nusa Penida. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan see you.